Pemirsa masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, ini bersama dengan Mbak Sani kita akan membacakan sejumlah pertanyaan dari netizen yang udah masuk ke laman Instagram nih Mbak Sani. Aku izin bacain ya. Nah, ini yang pertama, katanya kalau anak yang suka marah-marah dan emosi tinggi itu gimana ya cara mendisiplinkannya? Terus pertanyaan kedua, Assalamualaikum dok, izin bertanya, bagaimana cara mendisiplinkan anak yang sulit dikendalikan untuk belajar dan mendisiplinkan pada anak cinta membaca? Nah, pertanyaan yang ketiga, lalu katanya kan mendisiplinkan anak itu harus sejak dini. Kalau boleh tahu lebih detailnya di usia berapa dan langkah awalnya seperti apa? Silakan Mbak Sani. Menarik nih pertanyaan semua ya. Jadi memang kalau anak yang emosi tinggi itu bagaimana sih cara mendisiplinkannya adalah salah satunya kita harus tahu faktor apa sih yang membuat dia marah. Apakah karena misalnya dia nggak suka kalau misalnya tadi disuruh tidur siang misalnya, atau karena dia mau sesuatu nggak dikasih dia marah-marah yang kita sebut dengan temper tantrum. Nah itu sebenarnya case-nya beda. Tapi yang jelas kalau anak emosi marah itu on the spot tidak boleh ikut dimarahin. Nggak boleh justru malah dikencengin. Dibiarkan saja dulu kemudian sampai anaknya mereda baru kita dekati anaknya. Baru kemudian kita ajak bicara tentunya. Tapi kalau misalnya anaknya nggak tahu apa yang dia mau, kita harus observasi juga. Apa sih yang membuat dia nggak suka? Misalnya, oh terlalu panas, oh anak nggak suka kalau keringetan. Atau anak kalau nggak suka kalau misalnya orang tuanya nggak boleh main sama temannya tertentu misalnya. Jadi memang orang tua tuh harus pandai mengobservasi dan mengetahui apa sih penyebab anak marah atau emosi. Cuman tadi caranya jangan sambil dimarahin pada saat anak marah. Jadi biar aja tenang dulu baru kita ajak diskusi. Itu satu tuh ya. Yang kedua, gimana cara anaknya cinta membaca dan belajar? Sebenarnya cinta membaca itu tergantung orang tuanya. Orang tuanya suka baca enggak? Kalau orang tuanya nggak suka baca, biasanya anak nggak suka baca. Jadi kita harus menjadi role model anak kalau pengen anaknya melakukan hal yang kita mau juga gitu. Hampir mustahil kalau kita mau anak cinta baca tapi orang tuanya menyentuh buku aja enggak gitu ya. Kemudian tadi belajar tadi ya, disiplin belajar. Nah memang anak ini agak sedikit susah kalau diajarkan belajar. Ya? Tapi kalau saya lebih ke arah mengalokasikan waktu untuk anak bisa memang membuka buku atau nulis-nulis atau gambar-gambar. Pokoknya ada waktu yang dia tahu bahwa itu adalah saatnya dia mengulang belajar atau mulai belajar misalnya. Jadi dengan rutinitas itu anak jadi teralokasi waktunya. Oke Mbak Sani, jadi dari sini yang tadi disampaikan kira-kira yang perlu didisiplinkan ini anak dulu atau orang tua dulu? Nah ini menarik ya. Tentunya jawabannya orang tuanya dulu. Orang tua adalah role model anak. Anak akan belajar dari apa yang dia lihat ya. Jadi kalau orang tuanya disiplin, teratur biasanya anak ikut. Nah tapi memang balik-balik lagi orang tua juga harus tahu kebutuhan anak. Jadi disiplin yang tepat tuh disiplin yang ramah anak. Sesuai dengan kebutuhan anak walaupun setiap anak tuh perkembangannya rada-rada mirip ya. Tapi tetap ada keunikan dari tiap anak yang harus kita pahami. Nah Mbak Sani ini mungkin bisa berikan pesan singkat kepada pemirsa di rumah. Kira-kira bagaimana sih cara orang tua untuk bisa menangani anaknya nih yang kewalahan menangani anaknya dalam konteks sosial diartikan bermasalah. Nah itu dia. Jadi menurut saya anak bermasalah itu pasti ada penyebabnya. Apakah keluarga yang kurang harmonis, kurang komunikasi, atau anak sendiri tidak punya ruang untuk beraktualisasi diri, atau kurang apresiasi, orang tuanya cuek. Sehingga anak punya masalah akhirnya melakukan hal-hal di luar sana yang akhirnya keluar dari norma yang sosial yang diakui. Nah oleh karena itu menurut saya orang tua harus paham dulu penyebabnya baru kita bisa mengatasi solusinya. Jadi anak tuh bukan objek yang dipukul rata sama walaupun dalam quote-unquote anak bermasalah yang mungkin dilakukan hal yang sama kemudian keluarnya jadinya bagus. Itu berarti anak itu bukan subjek jadinya objek. Nah itu yang tidak dibenarkan karena setiap anak memiliki kebutuhannya sendiri, penyebabnya sendiri dan solusinya sendiri. Oleh karena itu menurut saya baik banget, alangkah baiknya kalau orang tua terlibat juga dengan sekolah, dengan guru untuk mengetahui perkembangan anak. Dan anak dilibatkan juga apa sih kebutuhannya yang bisa kita penuhi sehingga tidak melakukan hal-hal yang bermasalah tadi di luar sana. Betul, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Sani atas ilmunya, yaitu tadi dia pemirsa. Banyak sekali manfaat dan juga insight yang diberikan oleh Mbak Sani. Ini juga bekal terhadap orang tua di luar sana agar bisa mendidik anaknya ya dengan lebih baik ya Mbak Sani ya. Amin. Nah seperti itu. Nah pemirsa,
sayang sekali ya perjumpaan kita harus berakhir di 30 menit ini Mbak Sani. Kurang sebenarnya insight-nya nih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk selalu saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Syahda Yostiza mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.